Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan kode warna, simbol, dan lambang dalam bidang IT. Perkenalkan, nama saya Sukiman Simanjuntak dari CE5C dengan NIM 2305112153. Yang pertama itu pengertian dasar. Kode warna adalah sistem pewarnaan untuk membedakan jenis kabel, status perangkat, atau fungsi tertentu yang digunakan untuk mempermudah instalasi dan troubleshooting. Simbol digunakan mempermudah navigasi dalam perangkat lunak maupun perangkat keras, contohnya icon save atau disket, print atau share, icon pada perangkat keras seperti power, reset, charging, bluetooth, pairing, atau NPC yang bertujuan memberi instruksi instan tanpa perlu membaca manual. Lambang digunakan untuk menunjukkan identitas, merek, standar, atau sertifikasi resmi. Yang pertama, pentingnya kode warna dalam infrastruktur IT. Mengurangi kesalahan pemasangan kabel yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan, membantu teknisi mengetahui jalur kabel atau status perangkat hanya dengan melihat warna. Yang ketiga, standarisasi warna mempermudah dokumentasi dan pemeliharaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode warna pada kabel jaringan. Kode warna pada kabel jaringan atau UTP digunakan untuk membedakan pasangan kabel di dalam satu kabel Ethernet agar proses crimping, instalasi, dan troubleshooting lebih mudah dan konsisten. Setiap kabel terdiri dari 4 pasang atau yang biasa 8 kabel yang memiliki warna dan pasangan warna tertentu seperti putih orange, putih hijau, putih biru, putih coklat, dan coklat. Dua standar utama yaitu T568A dan T568B mengatur urutan kode warna tersebut pada pin 1 hingga 8 meskipun susunan berbeda, terutama pada pasangan hijau dan orange. Fungsi dan performa jaringannya tetap sama. Kode warna ini memastikan sinyal data mengalir dengan benar sehingga kabel tetap stabil, tidak terjadi intervensi dan kompatibel dengan perangkat jaringan. Yang kedua, kode warna lampu indikator yang sering digunakan pada bidang IT, yaitu hijau yang menandakan normal, menandakan koneksi berjalan dengan baik, perangkat aktif atau jaringan stabil. Kuning yang menandakan amber atau aktivitas atau warning ringan, yang menandakan adanya proses seperti transfer data, mode siaga, atau trafik padat. Yang ketiga, merah yang menandakan error atau failure, menandakan adanya kerusakan hardware, koneksi putus, atau kegagalan fungsi. Yang dimana warna LED sangat membantu teknisi mengetahui kondisi perangkat tanpa harus membuka software monitoring. Di sini saya akan menjelaskan simbol pada perangkat keras yang sering digunakan pada bidang IT. Yang pertama itu adalah simbol power yang berfungsi menyalakan atau mematikan perangkat. Tombol ini mengontrol aliran daya sehingga perangkat dapat mulai beroperasi atau dihentikan dengan aman. Yang kedua adalah simbol USB yang merupakan port yang menghubungkan perangkat input-output seperti keyboard, mouse, flash disk, printer, atau hard disk eksternal. Yang ketiga adalah simbol Wi-Fi, menunjukkan bahwa perangkat dapat terhubung pada jaringan nirkabel menggunakan sinyal radio atau akses internet dan komunikasi antar perangkat. Yang keempat adalah simbol Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat menggunakan gelombang radio dengan jarak sekitar kurang lebih 10 meter. Di sini adalah simbol dan atau icon dalam software yang sering digunakan pada bidang IT. Yang pertama adalah folder, yang dimana tempat menyimpan atau mengelompokkan file atau dokumen agar mudah dicari dan dikelola. Yang kedua adalah simbol recycle bin atau trash, tempat sementara untuk file yang dihapus. File masih bisa dipulihkan sebelum dihapus permanen. Yang ketiga adalah setting, menu untuk mengatur sistem atau aplikasi seperti jaringan, tampilan, preferensi pengguna, dan lain-lain. Yang keempat adalah cloud, yang menandakan penyimpanan atau sinkronisasi data secara online sehingga bisa diakses dari perangkat lain. Lambang-lambang yang sering digunakan dalam bidang IT.
Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah safety first atau utamakan keselamatan. Lambang lingkaran hijau dengan tanda plus yang mengingatkan pekerja IT untuk selalu menggunakan keselamatan dan mengikuti prosedur kerja dengan benar. Yang kedua adalah electric hazard atau bahaya listrik. Simbol petir berwarna kuning yang menandakan adanya risiko sengatan listrik dari perangkat bertegangan tinggi seperti UPS, panel listrik, dan server. Yang ketiga adalah ESD Protected Area atau ESD Warning. Simbol tangan dengan percikan listrik atau segitiga kuning bertuliskan ESD menandakan area bebas listrik statis untuk melindungi komponen sensitif seperti motherboard dan RAM. Yang keempat adalah high temperature atau panas tinggi. Simbol segitiga kuning dengan api yang memperingatkan bahwa perangkat atau area memiliki suhu tinggi dan dapat menyebabkan luka bakar. Yang kelima adalah WIR PPE atau Personal Protective Equipment. Simbol perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan, kacamata, dan sepatu safety yang wajib digunakan teknisi saat menangani perbaikan untuk menghindari cedera. Yang keenam adalah CCTV atau area dipantau kamera. Lambang berbentuk ikon pengawas. Ikon kamera pengawas biasanya hitam atau putih dalam kotak lingkaran kuning. Lambang ini digunakan untuk memberitahu bahwa area tersebut diawasi oleh CCTV untuk alasan keamanan, pemantauan aktivitas, dan pencegahan tindakan yang tidak diinginkan. Yang ketujuh adalah registered area atau authorization personal only. Lambang ini artinya area ini terbatas dan hanya boleh dimasuki oleh orang yang memiliki izin atau wewenang khusus. Tujuannya untuk keamanan, mencegah orang yang tidak berwenang masuk dan menghindari risiko bahaya atau kerahasiaan yang dilanggar. Yang kedelapan adalah network atau fiber optic warning. Dan dengan segitiga kuning dan simbol laser menunjukkan bahaya paparan laser dari kabel fiber optik. Artinya, jangan melihat langsung ke ujung kabel fiber optik karena pancaran laser yang tidak terlihat dapat merusak mata. Tanda ini dipasang memastikan teknisi bekerja dengan aman saat menangani perangkat atau kabel fiber optik. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai kode warna, simbol, dan lambang pada bidang IT. Terima kasih.